Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah hadis-hadis juga termasuk wahyu? Ya, jelaskan. Wahyu adalah ajaran yang datang dari Allah. Emang hadis karangan beliau? Emang hadis itu pendapat beliau? Beliau tahu dari mana? Kalau bukan dari Allah, lewat Jibril tentu. Maka tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis dari segi isi, perintah, larangan, kebenaran, nggak ada beda. Perintah dalam ayat wajib ditaati, perintah dalam hadis wajib ditaati. Larangan dalam ayat Al-Quran haram dilanggar, larangan dalam hadis haram dilanggar. Sama persis. Besar kecilnya bukan masalah ini di hadis, ini di ayat, tidak. Besar kecilnya tergantung ancamannya seperti apa. Ya. Nah, perbedaannya ada tentunya. Antara ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi tentu ada perbedaan dari segi lafaz. Lafaz saja. Lafaz Al-Quran mengandung mukjizat, maka tidak boleh dirubah satu huruf pun. Adapun lafaz hadis, antum bisa lihat antara Bukhari dengan Muslim beda, dengan Abu Dawud, padahal meriwayatkan hadis yang sama, teksnya beda, redaksinya beda, maksudnya sama. Kalau Al-Quran nggak mungkin beda, sama semua. Ya. Oleh karena itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, masih disebut hadis. Adapun ayat Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain, sudah bukan Al-Quran lagi. Maka dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu Al-Quran bukan? Bukan. Gak ada Al-Quran bunyinya seperti itu. Al-Quran bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika diterjemahkan sudah bukan ayat Al-Quran lagi, terjemahan namanya juga. Kalau masih ayat Al-Quran, masih disebut Al-Fatihah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, itu masih disebut Al-Fatihah, berarti boleh kita baca saat sholat. Yang penting kan baca Al-Fatihah. Katanya Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat Al-Fatihah. Ya bukan, itu bukan surat Al-Fatihah. Terjemahan sudah bukan Al-Quran lagi. Ibadah adalah mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Misal kita memasak, mencuci, dengan begitu tanpa diniatkan ibadah, apakah kita bisa mendapatkan pahala? Insya Allah. Kita tidak tahu. Kalau itu ada seorang wanita, dia tidak tahu kalau menyenangkan suami itu ibadah, kalau taat kepada suami itu ibadah. Dia nggak tahu. Memasakkan yang enak, kesukaan suami itu ibadah, berpahala. Dia nggak tahu. Dapat pahala nggak? Dapat, ya. Apakah mandi sehabis haid dan jima dua-duanya disebut mandi junub? Iya. Mandi junub itu mandi wajib, sifatnya sama, intinya harus basah semua. Bisa karena baru masuk Islam, ya, kalau orang kafir kan pas semuanya junub kan.
habis jima, bersih dari haid, keluar air mani, mimpi basah, ya, semuanya sama, disebut mandi wajib. Apakah hadis tentang kucingnya Rasulullah Maiza adalah palsu? Adakah keutamaan memelihara kucing? Saya tidak tahu, ya. Yang jelas Nabi mengancam. Yang sahih, yang riwayat sahih adalah Nabi mengancam, Nabi mengatakan ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia mengurung kucing dan tidak memberi makan. Akhirnya mati dan wanita ini masuk neraka gara-gara itu. Oleh karena itu ada dua pilihan. Bolehkah mengurung? Boleh, asal dikasih makan. Yang kedua, bolehkah tidak ngasih makan? Boleh. Nggak wajib kan menafkahi kucing, ya. Yang wajib kan menafkahi anak istri. Ya, misalnya dikasih kucing siapa, udah lepas, ya. Karena sekali lagi yang terancam dosa adalah mengurung dan tidak memberi makan. Wallahu. Steril biar dia nggak lahir lagi. Boleh. Yang tidak boleh orang. Kan sahabat nanya, ya. Sahabat nanya, bolehkah kami mengebiri diri kami supaya kami fokus ibadah, tidak tergoda dengan wanita dan seterusnya? Dilarang oleh Nabi. Para sahabat nanya seperti itu karena apa? Karena banyak hewan-hewan yang dikebiri dan itu boleh. Ya, biasanya dengan dikebiri jadi lebih gagah, lebih bagus dan seterusnya, ya. Untuk manusia haram, kaum muslimin haram. Untuk hewan boleh. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.